Sahabat-sahabat, 4 bukti kalau pemilu ini curang. Yang pertama, adanya intervensi presiden ke dalam Mahkamah Konstitusi dalam meloloskan paslon nomor urut 2 Wakil Presiden Gibran Rakabuming 1. Keterlibatannya adalah Paman Usman yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dinyatakan bersalah meloloskan ponakannya Gibran. Nepotisme, mengganti undang-undang, salah satu kesalahan dari presiden, karena presiden punya wewenang untuk menolak anaknya untuk menjadi presiden dan punya wewenang menggunakan hak prerogatifnya untuk tidak cawe-cawe urusan pencalonan di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, adanya tindakan dari presiden yang secara terstruktural, mulai dari gubernur, pejabat bupati, camat hingga lurah, yang hari ini rata-rata di Indonesia diisi oleh PJS, pejabat yang definitif sudah purna tugas, habis masa tugasnya, sehingga diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Mendagri, oleh presiden. Jadi PJS yang melaksanakan tugas baik gubernur atau bupati ini yang menekan ke bawah, menekan camat hingga lurah supaya mengatur jalan bagi kemenangan paslon yang sesuai kehendak presiden. 2 bukti. Yang ketiga, adanya temuan di lapangan bergulir uang 500 triliun bansos tempo hari itu. Dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei, 67% para pemilih yang menerima bansos itu telah sesuai dengan arahan, yaitu memilih paslon nomor urut 2. Sehingga paslon yang lain yang tidak punya dana untuk sebar-sebar bansos, yang tidak punya kekuatan dalam hal untuk mengkondisikan warga, tidak bisa menggerakkan aparat, tidak bisa berusaha mengintimidasi, itu dirugikan dengan tindakan mereka, sehingga pertarungan ibarat bertarung satu orang melawan pedang, melawan musuh yang menggunakan peluru, bom, granat, meriam, dan lain sebagainya. Jadi pertarungan yang tidak seimbang, dan itu dibiarkan oleh pengawas, ibarat sepak bola, dibiarkan oleh wasit ketika salah satu peserta dari sepak bola itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar tata tertib, wasit membiarkannya. Ini, dan penonton juga mengikuti keinginan yang salah dalam tata tertib tadi. Ini yang merugikan bagi paslon yang menjadi rival dalam peserta pemilu. Yang keempat, kesalahan dari Presiden Jokowi dalam demokrasi hari ini, yaitu presiden telah berusaha mengkampanyekan anaknya, mengkampanyekan Prabowo Subianto dalam setiap kunjungannya. Kenapa? Setiap kali Ganjar Pranowo melakukan kampanye, Presiden Jokowi mengikuti langkah gerak Ganjar Pranowo melakukan kunjungan. Padahal tugas presiden itu banyak. Bahkan dalam 1 minggu, Jokowi itu bisa berkantor di Jawa Tengah full 1 minggu dan mengikuti kegiatan Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar Pranowo kampanye di salah satu kecamatan, Jokowi melakukan kunjungan di kecamatan sebelahnya. Begitu terus, upaya itu telah dilihat sebagai menggembosi suara Ganjar Pranowo. Dan itu yang melakukan adalah seorang presiden yang masih aktif. Ini 4 bukti sudah cukup kalau Presiden Jokowi sudah tidak presidennya rakyat, tapi presidennya salah satu kelompok, adalah presiden yang berpihak kepada segelintir masyarakat, tidak berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukti yang lain yang masih banyak tentu akan melengkapi bukti ini. Begitu, semoga ini menjadi pencerahan. Terima kasih.